Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah baik. Ya, gimana hendaknya ibunya juga sehat. Amin, sehat Bu. Alhamdulillah. Gini Bu, saya ada dapat tugas mengenai analisis alternatif solusi gitu Bu. Solusi dari masalah yang pernah saya tanyakan ke Ibu, yang saya wawancara Ibu. Itu kan dari 6 kemarin dipilih 2. Jadi saya punya masalah di sekolah kita ini kan motivasinya itu rendah siswanya, terus sama siswa mengalami kesulitan dalam memenuhi soal lingkungan. Kira-kira itu solusinya apalagi tuh Bu seharusnya kita lakukan sebagai guru gitu mengenai masalah saya itu tentang motivasi. Ya, jadi bagaimana solusi untuk model pembelajaran untuk siswa-siswa yang motivasinya rendah, kan gitu maksudnya? Ya Bu, ya, solusi motivasi rendah itu apa yang bagusnya dikasih ke siswanya? Ya. Kita sebagai guru ngapain? Iya. Lakukan. Kalau siswa itu motivasinya rendah, berarti tidak ada dorongan atau minatnya terhadap mata pelajaran itu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena misalnya mata pelajaran ini mata pelajaran keahlian yang memang harus dipunyai siswa. Kita lihat beberapa model pembelajaran, seperti model pembelajaran yang pas, yang kira-kira anak itu mampu mencerna, ya, seperti misalnya lewat cerita atau juga lewat dengan menghubungkan dengan dunia nyata, sehingga secara emosi maupun secara gerak tubuh dia terkait dengan materi. Anak sudah terkait dengan materi, sudah mampu merasakan, sudah mampu mendalami dan memahami, maka nanti motivasinya akan timbul. Baru dia akan bisa memahami senangnya belajar kimia. Jadinya, ya, karena dia sudah tahu apa itu kegunaannya dan bagaimana dia harus mempelajarinya, apakah itu dengan verbal, dengan secara menyampaikan secara ceramah, atau dengan cara unjuk kerja, atau dengan praktek. Jadi anak terlibat langsung kepada pembelajarannya materi tadi. Jadi nggak diharapkan teacher center, jadi yang diharapkan itu ke siswanya lagi yang lebih aktif gitu Bu. Ya, jadi aktif siswanya, sehingga gurunya hanya tinggal mengamati, meluruskan atau memperbaiki apa yang sudah dikerjakan siswa. Yang paling penting lagi nanti sampai siswa menemukan sendiri apa inti dari materi pelajaran itu. Jadi di sini model pembelajaran itu tidak hanya satu, ya, walaupun misalnya materinya hanya satu, bisa aja dikombinasikan antara inquiry, kontekstual, tematik gitu ya, kita gabungkan sehingga anak terlibat dalam diskusi atau permasalahan atau dalam kerja nyata, sehingga dia mampu merasakan dan memahami. Nah, jadi sehingga timbullah motifnya untuk dia menyukai, karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Itu yang pertama kan Bu, Iya. motivasi di model kita yang perlu kita inovasi lagi gitu ya Bu ya. Iya. Kalau untuk masalah yang kedua mengenai apa itu siswa kita kan ada di kimia itu ada hitungan, ada hafalan. Jadi pas menemui hitungan dia sudah kelabakan gitu Bu, sudah merasa susah gitu. Itu gimana solusinya kita sebagai guru, kita apa yang harus kita lakukan gitu di kelas supaya anak itu bisa paham dengan materi yang hafalan
Kalau masalah berhitung, mata pelajaran berhitung itu sebenarnya itu adalah induk daripada ilmu. Berhitung itu adalah induk daripada ilmu. Jadi biasanya anak-anak mengalami kesulitan dalam berhitung ini juga karena anak itu belum mengerti tujuannya kita belajar. Jadi harus dijelaskan dulu, kita melajari tema ini ada tujuan pembelajarannya, sehingga kamu dapat melakukan ini nantinya yang diharapkan dari kamu. Itu harus kita motivasi dulu seperti itu. Ini pelajaran kita tujuannya ini, dan yang diharapkan kamu nanti bisa begini, dan siswa dapat melakukan ini sih. Nah sekarang kita lihat lagi, kalau berhitung itu biasanya digunakan dalam praktek sehari-hari. Kita lihat aja lah yang contoh gampang ya. Contoh seorang dokter akan memberikan obat kepada pasien. Obatnya ada 3 macam. Ya, misalnya obatnya 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C. Obat A ini harus digunakan 3 kali dalam sehari. Obat B 2 kali dalam sehari. Obat C 1 kali dalam 1 hari. Jadi sementara seluruh obat itu bisa efektif kalau dimakan selama 3 hari. Nah, berapa jumlah tablet atau butir obat tadi yang harus kita sediakan untuk pasien ini? Itu kan membutuhkan hitungan. Maka kita mengkaitkan teori tadi, ya, mengkaitkan sehingga anak merasakan dengan kenyataannya di dunia nyata. Jadi kita lihat di situ model pembelajaran kira-kira konseptual. Ada cerita juga, seperti cerita seorang dokter memberi pasien. Itu tematik namanya, yang kita kenal di dunia pendidikan. Jadi bagaimana bagaimana supaya anak tidak mengalami kesulitan, model pembelajaranlah jawabannya. Jadi tugas kita mencari inovasi-inovasi baru mengenai model ya Bu ya. Apalagi kalau berhitung itu tidak dalam belajar itu tidak dalam keadaan yang menyenangkan atau itu memang membosankan gitu kan, bisa saja anak tidak tertarik dan tidak mau belajar. Maka kita juga mengenal ada pakem gitu ya di dalam metode pembelajaran. Jadi itu disitulah sebenarnya seorang guru sebagai fasilitator harus mampu memberikan pengertian, menyampaikan konsep atau materi pelajaran kepada anak sesuai dengan kemampuan anak dalam mencerna masalah. Apakah dia perlu gambaran, apakah dia perlu terjun langsung praktek, apakah dia perlu menghafal dulu, ya. Jadi tidak hanya satu macam model pembelajaran, tidak hanya ceramah, tetapi biarlah anak itu bergerak, biarlah anak itu menemukan sendiri, ya, apa gunanya dia mempelajari teori-teori itu, lewat praktekkah dan sebagainya. Barangkali itu aja. Gitu ya Bu. Ya. Bu, terima kasih ya Bu atas solusinya. Mudah-mudahan nanti pas solusi pas kuliahnya saya lancar sampai akhirnya. Sampai berkat nanti ini mengenai ini yang akan saya angkat itu. Amin. Alhamdulillah, memang model pembelajaran inilah juga merupakan kunci dari kesuksesan dalam mengajar mengajar. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama.